Salam pendengar setia. Sekarang ini Anda sedang mendengarkan siaran interaksi podcast kami. Disarankan bagi penikmat untuk memakai headset agar mendapatkan suasana dan pengalaman dari kualitas audio yang kami sajikan. Selamat mendengarkan episode podcast kali ini dengan judul Percakapan di atas Ranjang. Namaku Lekas. Aku anak sematawayang. Aku tinggal bersama seorang bidadari berumur setengah abad, tapi masih sangat cantik. Mungkin ia kesepian, tapi ia sangat pandai menutupinya. Ia sudah menikah 2 kali, tapi keduanya kandas. Yang pertama, ia menikah dengan seorang prajurit angkatan darat. Tapi setelah 3 tahun menikah dan belum dikaruniai anak, suaminya meninggal karena gagal ginjal. Yang kedua, ia kepincut dengan seorang penyair muda yang doyan mabuk-mabukan dan suka main perempuan. Akhirnya mereka menikah, dan tak lama kemudian lahirlah aku. Tapi waktu aku berada di taman kanak-kanak, mereka bercerai. Entah karena apa. Sampai saat ini aku tak berani bertanya tentang hal itu kepada bidadari cantik itu. Aku juga tidak begitu berminat untuk menguak identitas ayahku. Biarkan menjadi misteri, kayaknya lebih asik. Mungkin tak ada niatan bidadari cantik itu untuk menikah lagi untuk ketiga kalinya. Jangan-jangan kesepian sudah menikahinya sejak bertahun-tahun yang lalu. Apa mungkin kesepian yang lebih mencintainya? Aku sering menjadi yang ketiga antara sang bidadari dan kesepian itu. Aku sering menyusup ke dalam kamarnya, menikmati aroma ranjangnya yang begitu wangi. Wangi yang tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Betapa wanginya ranjangmu, mah. Tapi sayang, tak ada lelaki yang kau cintai berada di dekatmu, menemani kau tidur. Sungguh merugi para lelaki di luar sana. Jika di ranjang ini ada seorang lelaki yang mungkin aku cintai, dan dia juga mencintaiku, setiap malam ia tidur di sampingku. Ranjang ini tak akan mungkin wangi seperti ini, Kas. Asal kau tahu, cinta ternyata baunya busuk, Kas. Ranjang ini wangi karena aku sendiri, Kas. Mama tak ingin mencari suami lagi. Kayaknya masih banyak yang naksir Mama deh. Pilihlah salah satu. Apa Mama pilih Pak Atmo? Pensiunan kepala sekolah itu lumayan uang pensiunannya. Bisa buat... Jangan Pak Atmo, mah. Sudah terlalu tua dia. Pak Husen aja. Biarpun dia hanya tukang becak, dia rajin ke masjid, jadi imam pula. Ceramahnya pas Jumatan juga bagus. Bersemangat. Sudah. Mau Pak Atmo kek, mau Pak Husen kek, atau Pak yang lain kek. Besok-besoklah Mama seleksi. Tidur. Kamu itu sukanya ngomong yang gak penting. Lalu aku mendusel merapatkan tubuhku ke tubuhnya. Seperti anak kecil yang sangat manja. Kuciumi aroma tubuhnya yang wanginya bukan main. Wangi yang teramat alami, tanpa disemprot parfum pabrikan. Wanginya mungkin dari dalam, dari aliran darahnya, dari tulangnya, dari dagingnya, dari dalam jiwanya. Seperti melakukan sebuah ritual.
Kutelusupkan tanganku ke perutnya yang kulitnya sudah agak mengendur. Kehangatan sangat mudah kurasakan mengalir ke seluruh tubuhku. Kunikmati betul detak jantungnya. Pikiranku melayang di masa aku berada di dalam rahimnya. Di balik dinding tipis yang sedang teraba oleh telapak tanganku. Tapi sayang, kenikmatan di alam rahim itu tak mampu kuingat. Sedikit pun tak bisa kuingat, sama sekali. Sampai akhirnya aku tertidur di ranjang yang wangi ini, di samping bidadari cantik ini. Lusa, mahasiswa hukum semester 5, seorang perempuan yang baru saja ku kenal di sebuah malam pembacaan puisi yang begitu sepi di sebuah kedai kopi. Kedai kopiku sendiri. Lusa tinggal di sebuah kamar kos yang begitu mewah. Sepertinya dia anak orang kaya. Baru saja aku dan Lusa berkenalan. Dia langsung mengangguk ku antarkan pulang. Dia juga tak segan mengajakku masuk ke dalam kamarnya yang berada di lantai 2. Entah kenapa, tanpa pikir panjang, aku langsung mengangguk dan membuntut di belakangnya. Melangkah menuju lantai 2 dan masuk ke dalam kamarnya yang sejuk karena hembusan AC. Wangi pula. Khas sama seperti bau parfumnya yang entah merek apa. Yang jelas parfum yang mahal. Lusa adalah perempuan penggila berat puisi. Pantas saja senyumnya manis-manis gurih seperti puisi. Ternyata dia dengan tekun mengumpulkan buku-buku puisi. Dari Sapardi, Jokpin, Warganda, sampai Mario F. Lawi. Sepertinya ia tak menyentuh puisi-puisi dari penyair asing. Kulihat koleksi buku puisinya hanya penyair-penyair Indonesia saja. Apakah dia penganut paham pecinta produk dalam negeri? Mungkin saja. Lusa. Nama yang begitu puitis. Gila. Lusa, koleksi buku puisimu banyak banget. Wah, keren. Sejak kapan mengoleksi buku puisi itu keren, Kas? Yang keren kan penyairnya, yang nulis puisinya. Ya, sejak yang ngoleksi itu kamu, Lus. Emangnya salah kalau aku bilang keren? Aku mengapresiasi karena ketekunanmu mengumpulkan beratus-ratus buku puisi ini, Lus. Oke. Terima kasih atas apresiasinya ya. Apalagi kalau aku yang bikin puisi. Pasti kau berlipat-lipat bilang aku keren kan? Ya kan? Tergantung dulu. Apakah puisimu bisa 11-12 sama puisinya Pak Sapardi? Aku tak habis pikir. Kenapa dengan mudahnya aku menyusup ke dalam kamar perempuan secantik Lusa yang baru saja ku kenal. Duduk di tepi ranjangnya yang begitu empuk. Spray yang begitu putih bersih. Sambil membacakan beberapa puisi romantis Sapardi. Kembali, seperti pada malam menjelang tidur yang sudah-sudah, ku hampiri ranjang bidadari. Kecuali untuk melakukan ritual yang wajib. Sekarang aku akan bercerita tentang Lusa, perempuan yang membuatku tergila-gila. Ku lempar tubuhku dengan semangat ke ranjang yang busanya tidak terlalu empuk. Dan langsung kuciumi tubuh wangi bidadari itu. Mah, sepertinya aku jatuh cinta. Kamu ini jangan terlalu cepat menyimpulkan cinta, apalagi langsung menyatakannya. Aku juga belum menyatakan ke dia kok, Mah. Baru seminggu yang lalu ketemu juga. Besok deh, atau kapan ya? Ku kenalkan dia ke Mama. Memangnya dia cantiknya seberapa sih, Kas?
membuatmu jadi gila seperti ini? 11-12 lah sama mama. Mama yang 11, dia yang 12. Makanya aku bisa naksir. Mana ada perempuan yang cantiknya melebihi mama? Mana-mana, bawa ke sini. Mama jadi penasaran. Yah, mama gak terima gitu. Sabar dong, Ma. Mungkin lusa aku ajak ke sini, mah. Pas makan malam saja ya, mah. Jadi mama masak tambah 1 porsi lagi. Untuk kedua kalinya aku masuk ke dalam kamar lusa. Entah mengapa yang kedua kalinya ini jantungku berdegup lebih kencang. Pikiranku mulai menebak-nebak percakapan apa yang nanti terlontar dari mulut kami berdua. Atau perihal apa yang nanti kami lakukan berdua. Pikiranku melayang begitu jauh, dibarengi degup jantung yang semakin kencang, cenderung liar. Aku cerita kamu ke mama, nggak apa-apa kan? Kamu cerita apa ke mamahmu? Ih, udah main cerita-cerita aja kamu, Kas. Nggak apa-apa kan, Lus? Dia kan mamaku sendiri. Lagian, kalau nggak cerita sama dia, cerita sama siapa lagi coba? Papahmu mungkin? Tiba-tiba senyap. Entah mengapa aku diam seketika. Apa jadinya jika lusa tahu bahwa ayahku seorang penyair yang buku puisinya ada di antara buku puisi koleksinya? Mungkin buku puisinya lengkap. Terlihat ada 6 buku puisi milik ayahku. Besok ku ajak makan malam di rumah ya. Mau? Mama ngajak tuh. Dimasakin masakan spesial katanya. Besok ya? Kayaknya aku sibuk deh. Mau ngerjain tugas kelompok. Tugasku numpuk banget nih. Bikin makalah, presentasi pula. Enggak, Kas. Bercanda kali. Mukamu tadi langsung memancarkan kekecewaan yang begitu dalam. Bisa aja kamu bercandanya, Lus. Besok aku jemput atau kamu mau berangkat sendiri? Nanti aku Sherlock. Gimana? Aku tahu kamu cuma basa-basi, Kas. Aslinya kamu mau banget kan jemput aku, ya kan? Ya udah, besok aku jemput ya. Aku dan lusa berasa semakin dekat. Berasa tak berjarak. Kini aku tak lagi sungkan berbaring di ranjangnya. Benar. Kasur busanya sangat empuk. Aku sangat nyaman berada di atas ranjangnya. Sepertinya dia juga tak keberatan aku berada di atas ranjangnya. Apakah ia juga tertarik kepadaku? Jangan begitu cepat menyimpulkan. Besok aku akan mempertemukan 2 bidadari beda zaman di meja makan rumahku.